A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Widar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga semua sobat Widarku semuanya selalu dalam lindungan Allah, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Widarku semuanya yang saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit, Allah berikan kesabaran, kesembuhan, Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, serta umur yang panjang dan diberkahi. Semoga sobat Widarku semuanya yang saat ini mungkin sedang terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba, semoga Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, digunjing, dihina, diintimidasi oleh manusia lain. Semoga sobat Widarku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan untuk halal. Dan semoga sobat Widarku semuanya saat ini mungkin masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Buat sobat Widarku semuanya saat ini mungkin masih menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat Widarku semuanya saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat Widarku semuanya saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau segera berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat Widarku yang saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Buat sobat Widarku semuanya yang saat ini mungkin memiliki impian, memiliki hajat ingin berangkat haji maupun umroh seperti saya, semoga Allah segerakan kita semuanya untuk sampai ke tanah suci Makkah untuk menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang. Kita masih berjumpa di channel saya, Chef Ganzo. Dan hari ini saya sudah bawa banyak pertanyaan dari Instagram. Ini kemarin saya dibantu sama ponakan saya, adminnya Instagramnya Chef Ganzo. Jadi ini pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ternyata luar biasa antusiasnya ya. Kita akan jawab satu persatu. Dari Mbak Sawitri Retnowidari. Umi, apakah sholat taubat bisa dikerjakan pada saat sholat duha? Pada saat sholat duha, maksudnya waktu duha ya. Jadi pada saat sholat duha ya sholat duha ya. Pada waktu duha apakah boleh? Boleh. Jadi sholat taubat itu dilakukan waktunya kapan? Terserah, bebas. Kecuali waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat ya. Waktu terbitnya matahari, waktu tenggelamnya matahari, itu nggak boleh. Panjenengan punya waktunya setelah sholat duha mungkin boleh, silahkan sambil menunggu waktu sholat zuhur ya. Boleh panjenengan lakukan, silahkan. Kalau misalnya, oh saya senangnya sepertiga malam terakhir seperti saya, karena saya biasa hati merasa khusyuknya itu di sana, karena di sana adalah di saat orang lain semuanya tertidur lelap, saya terbangun seolah-olah saya hanya berdua berhadapan dengan Rob saya. Itu saya suka sekali melaksanakan sholat taubat, sholat hajat di sana. Gitu ya. Dari Mbak Anita Gaming. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau istighfar itu sebaiknya astagfirullah saja atau astagfirullahaladzim? Astagfirullah saja itu juga baik. Astagfirullah itu artinya aku memohon ampun kepada Allah. Kalau astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung ya. Jadi kalau disuruh pilih yang bagus mana ya? Astagfirullahaladzim, karena apa? Di situ kita selain memohon ampun, kita memuji Allah yang Maha Agung gitu. Semakin panjang lagi lafaznya semakin bagus lagi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi misalnya. Seperti itu. Atau kalau hafal Sayyidul Istighfar bisa. Itu adalah pemimpinnya istighfar. Sayyidul Istighfar. Lafaznya tapi panjang sekali. Kalau belum mampu ya astagfirullahaladzim. Dari Mbak Anggi Lubis. Umi, amalan buat saya apa? Saya lagi perlu uang untuk cicil hutang. Semua orang perlu uang nih, bukan panjenengan aja. Saya udah berhenti riba, bagus, sudah berhenti riba. Panjenengan perbanyak istighfar, karena istighfar itu selain mohon ampun, memberikan ampun, kita diberikan rezeki yang melimpah dari istighfar ini. Ya, tonton video saya 8 sumber rezeki. Di sana ada disebutkan salah satu sumber rezeki kita adalah istighfar. Selain istighfar apa? Berbanyak baca sholawat. Sholawat apa ya untuk ini?
Baca sholawat Jibril sekurang-kurangnya di pagi hari 1000 kali, ya. Sama baca apa? Baca sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu. Dari Mbak Nila, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi atasan zolim yang suka menjelek-jelekan saya, Umi? Atasannya zolim. Oke, panjenengan pertama dulu apa? Jangan balas. Beliau menjelek-jelekan, jangan dibalas dengan menjelek-jelekan. Kalau panjenengan balas, artinya panjenengan nggak ada bedanya dengan atasannya, gitu. Yang kedua apa? Kalau mampu doakan, doakan yang baik-baik. Oh, dia jahat kok saya doakan, ngapain Umi? Justru kalau panjenengan mau berlatih menjadi hati yang ikhlas, menjadi hati yang baik, tidak ada hasad, panjenengan harus doakan. Kalau panjenengan sudah bisa mendoakan beliau, ya Allah ya Rob, hamba mohon kepadamu untuk atasan hamba si Fulan bin Fulan yang selalu menjelek-jelekan hamba. Memohon kepadamu ya Rob, karuniakan dia kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, putra-putri yang soleh-soleha, dan jauhkan dia dari orang zalim seperti dia. Nah, kalau panjenengan sudah mampu seperti itu ya, itu bagus sekali. Selain itu sholawat apa yang kita bisa amalkan? Panjenengan cari namanya sholawat asyikil. Saya ada pernah sampaikan di video saya, scroll tuh ya. Panjenengan harus sabar cari scroll. Sholawat asyikil atau sholawat zolimin, lebih banyak orang menyebutnya sholawat zolimin karena apa? Sholawat tersebut isinya adalah kita mendoakan supaya orang yang zolim terhadap kita, dia disibukkan oleh Allah dengan orang zolim lainnya sehingga dia melupakan rencana-rencana kezolimannya terhadap kita. Itu sholawat bagus sekali, betul-betul terbukti. Dulu sahabat UCR itu pada galau mikirin debt collector. Debt collector itu kan zolimnya luar biasa. Memang pekerjaannya untuk menzolimi orang lain, untuk mengintimidasi, untuk menekan, sampai nauzubillah min dzalik itu ada yang membunuh diri karena ditekan seperti itu ya. Maksudnya di berita, bukan sahabat UCR. Jadi ya, beliau semuanya saya sampaikan sholawat ini, sholawat asyikil ya, sholawat zolimin. Supaya apa? Si debt collector yang zolim ini, dia sibuk aja dengan sesama orang zolim, disibukkan sama Allah. Orang zolim satu dengan orang yang zolim dua disibukkan sehingga lupa untuk menzolimi kita. Ya, baca sholawat asyikil atau sholawat zolimin. Tapi jangan lupa didoakan yang baik-baik. Jangan disumpahi semoga kecelakaan, jangan. Karena doa itu akan berbalik kepada kita. Dari siapa ini ya? Susah amat nama Instagramnya ya, nama akunnya Babyschick. Umi, yang dimaksud mimpi yang baik, petunjuk yang datang dari Allah itu gimana? Mimpi yang baik ya mimpi ya ketika kita bangun itu kita tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada was-was. Mimpinya isinya baik-baik, kalaupun ditakwilkan juga yang baik-baik. Dan mimpi seperti ini tuh biasanya di sepertiga malam, bukan di bawah jam 1 malam, jam 12, jam 11, jam 10, atau jam 7 orang jamnya sholat isya tidur. Nah itu mimpi, bunga mimpi. Ini siapa? Oh, ini saya tutup identitas beliau ya. Oke, Umi Wiwin gimana caranya ya melupakan mantan yang sekarang udah jadi suaminya orang? Melupakan ya, jangan diingat-ingat, melupakan ya. Udah jadi bininya orang, udah jadi lakinya orang, itu udah haram. Kita komunikasi aja itu chatan-chatan udah haram, jangan diingat-ingat gitu ya. Gimana cara melupakannya? Mengingat-ingat dia terus ya, mantan yang sudah jadi pasangan hidupnya orang, itu berarti penyakit hati. Hati jenengan tuh yang sakit, gak bisa move on, itu penyakit hati itu. Jadi panjenengan baca apa? Sholawat ibil qulub atau sholawat penyembuh supaya hati panjenengan sembuh. Fokuskan ketika membaca sholawat ini kepada Rasulullah supaya pikiran kita terpusat untuk menghadirkan seolah-olah Rasulullah itu hadir di hadapan kita. Ya, kita pusatkan pikiran kita dalam melakukan amalan sholawat ini karena Allah Ta'ala ya. Kita berharap bahwa hamba termulianya itu hadir gitu. Seolah-olah hadir sehingga kita lupa dengan si mantan tadi itu. Terus pasti akan bilang, nggak semudah itu Ferguson gitu kan, nggak semudah itu Umi. Ya betul, memang nggak mudah. Orang move on dari masa lalu itu, bahkan ada yang mengatakan kan, obat patah hati terbaik adalah jatuh cinta kembali. Ya panjenengan jatuh cinta kepada Rasulullah gitu kan, cinta kepada hambanya Allah yang termulia, gitu caranya. Panjenengan ingat-ingat Rasulullah, panjenengan lupakan dia dengan cara selain itu juga fotonya hapus dari handphone, kontaknya unfollow, jangan. Udahlah, udah jadi lakinya orang masih diikutin, masih stalking ya, gimana ceritanya mau move on? Nggak bisa move on, malah di sini makin sakit gitu. Jadi semua kontak yang berhubungan dengan beliau di stop gitu, jangan diingat-ingat lagi.
Dari Ika Adwi, izin tanya, kalau misal lagi haid dan mau mengamalkan amalan lembut hati, boleh kah? Bisa kah? Boleh. Ini ketahuan nggak nonton ini nih video Q&A amalan lembutkan hati, ketahuan nggak nonton nih. Kalau mau nonton dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai part berapa itu pasti tahu, nggak perlu nanya. Gitu. Terus ini dari Nyun. Kak mau tanya, untuk amalan lembutkan hati seorang boleh tiduran atau saat sholat? Itu amalan ya yang Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali, bermunajat, sholawat Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi sekali, harus dalam keadaan duduk ya, harus dalam keadaan adab berdoa, menengadahkan tangan ke atas, gitu harus gitu. Tapi yang sholawat munjiatnya panjenengan mau lakukan sambil aktivitas boleh, silahkan. Ini panjenengan kok kayaknya kaum rebahan sekali nih ya, sambil tiduran ya nggak apa-apa, sambil tiduran nggak apa-apa, itu boleh. Ini yang terakhir dari Mbak Dwi Trisna, ini beliau anggota UCR, ini belum lama masuk UCR nih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kalau bersolawat saat mau tidur tapi di dalam hati boleh tidak? Karena kalau sambil berucap malah tidak tidur. Terima kasih jawabannya Umi, dan terima kasih saya sudah diperkenankan masuk grup UCR. Semoga Umi dan saudara-saudara UCR hajatnya dikabulkan oleh Allah, dilimpahi rezeki yang barokah, diangkat tersedianya dan digantikan kebahagiaan, serta dimudahkan segala urusan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bersolawat sambil tiduran dalam hati? Boleh, silakan. Ini yang saya lakukan juga kalau mau tidur. Betul, kalau kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Di awal saat saya belum ngantuk sama sekali, saya jaharkan. Tapi lama-lama karena sudah mulai ngantuk, lirih, tinggal di dalam hati gitu sampai tertidur. Boleh, silahkan. Oke, sahabat videoku semuanya, sampai di sini dulu video Q&A kali ini. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan, tetapi setiap videonya saya batasi maksimal 15 menit. Dan ini sudah sampai waktunya, jadi saya pamit undur diri. Jika masih ada pertanyaan lagi, silahkan disampaikan di kolom komentar ataupun di Instagram. Nanti admin saya yang akan bantu untuk sampaikan ke saya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.